Halo teman-teman, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang penilaian kinerja. Yang pertama-tama, kita akan menjelaskan pengertian penilaian kinerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mathis dan Jackson, penilaian kinerja adalah proses evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut pada karyawan. Yang kedua, menurut Hasibuan, penilaian kinerja adalah aktivitas bagi para manajer untuk melakukan evaluasi terhadap tingkah laku berprestasi para karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan ke depannya. Kemudian yang ketiga, menurut Dessler, penilaian kinerja merupakan evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang maupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Kesimpulannya, penilaian kinerja adalah penilaian terhadap hasil kerja individu atau karyawan yang dihasilkan melalui perbandingan dengan standar yang ada, baik kualitas maupun kuantitas yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ada 4 proses penilaian kinerja. Yang pertama, penentuan sasaran. Penentuan sasaran harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu, serta dirumuskan bersama antara atasan dan bawahan. Yang kedua, penentuan standar kinerja. Penilaian harus objektif, yaitu mengukur kinerja karyawan sesungguhnya atau job related. Sistem penilaian kinerja harus mempunyai standar yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Yang ketiga, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud yaitu pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya. Contohnya, metode perbandingan dan tes. Dan yang keempat, evaluasi penilaian. Pemberian umpan balik mengenai aspek kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta tindakan yang harus diambil baik oleh organisasi maupun pegawai dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Lalu, unsur-unsur penilaian kinerja. Unsur-unsur penilaian kinerja yaitu kinerja karyawan itu sendiri dan feedback yang ditujukan untuk pengembangan karyawan. Yang pertama, penilaian diukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberian reward bagi karyawan yang memiliki kontribusi lebih. Yang ketiga, menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Kemudian yang keempat, penentuan target dan standar untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan umum penilaian kinerja. Yang pertama, memperbaiki pelaksanaan pekerjaan agar setiap pekerja dapat menggunakan potensi yang dimiliki secara maksimal. Yang kedua, menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan para manajer dalam membuat keputusan. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia di lingkungan organisasi, yaitu mengatur hubungan antara atasan dan bawahan. Serta yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Selain ada tujuan umum, penilaian kinerja juga memiliki tujuan khusus. Tujuan khusus tersebut diantaranya: yang pertama, sebagai dasar dalam melakukan promosi atau pemberhentian. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat standar rekrutmen atau seleksi yang validitasnya tinggi. Yang ketiga, sebagai umpan balik dalam meningkatkan efisiensi kerja dengan memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerja dalam meningkatkan prestasi kerja. Serta yang kelima, memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan yang dapat membantu memecahkan masalah organisasi. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan. Yang kedua, mencegah adanya miskomunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan adanya feedback atau reward bagi karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya ada metode penilaian kerja. Yang
pertama, metode uraian ringkas. Metode ini dilakukan dengan cara meminta pekerja yang dinilai untuk menguraikan secara ringkas dan jelas mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Efektif untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk umpan balik bagi pekerja serta menghemat waktu. Tidak efektif jika digunakan untuk membandingkan kemampuan antar pekerja karena metode ini dilakukan oleh pekerja sendiri yang masing-masing pekerja memiliki analisis sendiri. Yang kedua, metode ranking. Metode ini dilakukan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Skala nilai tersebut sekedar permisalan suatu aspek pelaksanaan pekerjaan yang bersifat kualitatif. Efektif untuk membandingkan antar pekerja dan dapat dijadikan petunjuk dalam memberikan tugas yang sesuai dengan kelebihan masing-masing. Kurang efektif jika digunakan untuk memperoleh umpan balik dan pengembangan karir karena cara melaksanakan pekerjaannya tidak dinyatakan secara rinci. Yang ketiga, metode daftar checklist perilaku. Metode daftar checklist perilaku adalah sebuah daftar yang berisi sejumlah perilaku yang harus dilaksanakan dalam bekerja menurut bidang masing-masing. Metode ini mudah digunakan dan berkaitan langsung dengan analisis pekerjaan. Kelemahan metode ini adalah penilaian satu dengan lainnya dapat memberikan penafsiran yang berbeda pada satu respon yang diamati. Yang keempat, metode distribusi. Metode ini bermaksud untuk mengetahui semua aspek dalam kemampuan pekerja secara individual dengan menempatkan dalam grafik. Metode ini efektif untuk membandingkan kemampuan kerja secara individu dan tidak efektif untuk membandingkan kemampuan kerja kelompok. Yang kelima, metode pencatatan kejadian penting. Metode ini dilakukan dengan menyediakan lembaran kertas kosong untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan setiap pekerja yang menunjukkan kelebihan atau kekurangannya. Kelebihan metode ini yaitu lebih fokus pada perilaku pekerja dalam bekerja sehari-hari. Selanjutnya, alat penilaian kinerja. Pendekatan perbandingan atau comparative approach. Ranking langsung dilakukan oleh atasan langsung untuk mengurutkan para pemegang jabatan. Kedua, ranking alternatif. Penilaian dilakukan dari terbaik hingga terburuk, lalu memilih opsi kedua terbaik dan kedua terburuk hingga opsi yang tengah dapat diisi di akhir. Yang ketiga, perbandingan berpasangan, yaitu perbandingan tiap individu dengan individu lain, dua orang sekaligus. Urutan ranking diperoleh dengan menghitung berapa kali tiap individu terpilih sebagai yang lebih baik untuk satu buah pasangan. Lalu yang keempat, metode distribusi dengan menggambarkan format penilaian di mana penilai dipaksa mendistribusikan orang yang dinilai kepada beberapa kategori kinerja. Lalu yang kedua, pendekatan berdasarkan sifat atau attribute approach. Skala rating grafik. Penilaian menentukan kategori penilaian menggunakan angka 5 untuk terbaik dan 1 untuk terburuk lalu dijumlahkan. Jumlah nilai tertinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan terendah berarti memiliki kinerja yang buruk. Skala standar campuran. Penilaian membuat beberapa pernyataan untuk menguji apakah karyawan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu selanjutnya, pendekatan berdasarkan hasil atau result approach. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives. Penilaian pada metode ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkinerja tinggi yang dapat mengembangkan strategi mereka sendiri. Yang kedua, pendekatan standar kinerja.
Pendekatan ini lebih baik menggunakan ukuran langsung dengan penekanan pada penguji kinerja. Yang ketiga, pendekatan indeks langsung. Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria personal objektif seperti produktivitas, absensi, dan keluar masuknya karyawan. Lalu pendekatan berdasarkan perilaku. Kejadian kritis atau critical incident. Pendekatan dengan metode ini memerlukan kejelian dari penilai dalam mengamati setiap perilaku orang yang dinilai. Yang kedua, skala rating yang diberi bobot menurut perilaku atau behaviorally anchored rating scales. Metode ini adalah mengumpulkan data yang menggambarkan perilaku yang baik, rata-rata, dan buruk untuk masing-masing kategori jabatan. Lalu yang ketiga, skala pengamatan perilaku atau behavioral observation scales, menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara mengamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis. Selanjutnya, ada masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, halo efek atau kesan pertama. Patokan penilaian lebih ditekankan pada kesan pertama yang disebabkan karena penampilan pertama orang yang akan dinilaikan tampil lebih rapi, ramah, rajin, dan lain-lain. Oleh karena itu, kesan pertama dapat menimbulkan kekeliruan. Yang kedua, error of central tendency, kesalahan akibat kecenderungan menilai di tengah. Masalah ini terjadi saat penilai tidak berani memberikan nilai tinggi atau rendah, sehingga nilai yang diberikan cenderung tengah-tengah atau rata-rata. Yang ketiga, friendly atau kedekatan hubungan, kondisi di mana menyerahkan pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus kepada seseorang karena kedekatan hubungan. Hal ini akan membuat pekerja lain yang lebih berpotensi menjadi terabaikan. Yang keempat, pengaruh-pengaruh organisasi. Penilai cenderung memperhatikan kegunaan akhir dari penilaian pada saat mereka melakukan penilaian, sehingga mengabaikan keunggulan ataupun kelemahan seseorang pada beberapa waktu yang lalu. Yang kelima, standar-standar penilaian. Masalah yang sering muncul adalah perbedaan konsep dalam makna kata-kata yang digunakan untuk mengevaluasi pekerja. Di sini tentu perlu ada kesatuan persepsi dan pandangan terhadap makna butir-butir penilaian yang terdapat dalam formulir penilaian. Keenam, recency effect atau kesan yang sekarang. Penilaian ini didasarkan pada kesan yang sesaat, yakni kesan yang sekarang. Selanjutnya, meminimalkan masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Dapat dilakukan dengan membuat standar penilaian yang jelas, umpan balik, pemilihan, teknik penilaian kinerja yang sesuai, dan pelatihan. Pelatihan melibatkan 3 hal, yaitu pertama, penyimpangan dan kesalahan dalam penilaian harus dijelaskan. Yang kedua, peran penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan harus netral. Dan yang ketiga, menemukan dan menggunakan taktik penilaian yang paling tepat. Dalam penilaian kinerja, perlu memiliki beberapa hal berikut ini. Yang pertama, standar kinerja yang mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerjaan yang telah dicapai. Yang kedua, penilaian kinerja setiap pekerja harus didasarkan pada kinerja nyata dari unsur yang kritis yang diidentifikasikan melalui analisis pekerja. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja harus memenuhi beberapa syarat, yaitu praktis, mempunyai kejelasan standar, dan memenuhi kriteria. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.